uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan duha kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita masih di fikih ibadah dan bab yang berkaitan dengan taharah, dan kemungkinan insya Allah kita akan menuntaskan bab ini pada bulan ini, yaitu pada akhir bulan Oktober insya Allah, dan mudah-mudahan pada akhir bulan November yang akan datang kita sudah bisa membahas bagian yang lain dari buku ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-iktisalat al-masnunah atau mandi-mandi yang disunnahkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu ketahui bersama bahwa mandi di dalam Islam itu adalah satu aktivitas yang memiliki banyak nilai, ya. Ada banyak dimensi kenapa di dalam Islam itu ada mandi, dan mandinya itu ada macam-macam lagi. Nah, baik, orang mandi itu ada yang pertama lit tanadzuh. Ya, orang mandi itu pertama untuk kebersihan. Ada juga orang mandi lit tansyid. Lit tansyid itu apa? Untuk supaya badannya jauh lebih segar. Dan ada orang mandi lit ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mandi karena untuk membersihkan diri, ada orang yang mandi karena ingin supaya lebih fresh, dan ada orang mandi karena ingin ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, mandi untuk lit ta'abbud ini atau mandi dalam rangka beribadah kepada Allah ini ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Yang bersifat wajib sudah kita bahas, dan hari ini kita akan membahas mandi yang bersifat sunnah. Nah, kenapa dibagi seperti itu? Mandi yang sifatnya wajib karena memang memiliki kaitan erat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya beri contoh, kita tidak boleh beribadah sholat misalnya dalam keadaan junub, maka harus ada mandi junub. Ya, kita juga tidak boleh ibadah ketika kita mau tawaf dalam keadaan junub, maka kita harus mandi junub dulu. Nah, ini mandi diwajibkan dikarenakan memiliki keterkaitan atau keterikatan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ada mandi-mandi yang dianjurkan di dalam Islam, ya itu juga punya kenapa dianjurkan, tentu ada alasan fikihnya. Ya, bisa jadi mandi itu dianjurkan disebabkan alasan maslahat. Disebabkan alasan maslahat. Dan sebagai pengantar saya mengatakan bahwa hampir di setiap poin yang nanti akan disebutkan pada kesempatan taklim ini tentang anjuran untuk mandi, ini sifatnya ya, atau penyebabnya adalah karena adanya faktor tajammu. Tajammu itu apa? Berkumpul dengan orang banyak, ya, berkumpul dengan orang banyak, ya. Hampir semua nanti jenis-jenis mandi ini penyebabnya adalah kenapa disunnahkan, karena kita akan berkumpul dengan orang banyak. Dan saat kita berkumpul dengan orang banyak itu disunnahkan kita tidak punya, mohon maaf, bau mulut yang tidak sedap, kemudian bau badan yang tidak sedap, sebab agama ini kata Nabi SAW, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan dan kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Ini hal yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim. Ini sebagai pendahuluan. Dan kita lihat di sini dikatakan oleh penulis wal iktisalatul masnuna, ya, sab'a asyara ghuslan, ya. Dan mandi-mandi yang disyariatkan di dalam Islam itu ada 17 macam. Disyariatkan maksudnya disunnahkan. Ya, disunnahkan. Yang pertama adalah ghuslul Jum'ah. Mandi dalam rangka menghadiri pelaksanaan salat Jumat. Ya, dan ini disunnahkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Walaupun dalam sebagian mazhab kita melihat ada yang mengharuskan orang untuk mandi. Jadi
mandi pada hari Jumat itu bukan sunnah tapi wajib. Ini dalam sebagian madhab, ya. Dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas para ulama. Adapun pendapat ulama Zahiriyah, mereka katakan bahwa mandi itu atau mandi Jumat itu wajib didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata minkumul jum'ah falyaghtasil. Ya, siapa di antara kalian yang hendak mendatangi pelaksanaan sholat Jumat, maka wajib baginya untuk mandi. Ada perintah, dan perintah itu mengindikasikan suatu kewajiban di dalam pembacaan teks Islam, selama tidak ada teks-teks yang menunjukkan adanya perubahan hukum dari yang sifatnya berketetapan wajib menjadi sunnah. Nah, tetapi dalam hal ini pendapat jumhur ulama lebih kuat bahwa mandi pada hari Jumat itu hanya dihukumi sunnah dan tidak bersifat wajib. Kenapa? Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'ma wa man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu pada hari Jumat dalam rangka mendatangi salat Jumat itu sudah cukup. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Dan kalau seandainya dia mandi, maka mandi itu jauh lebih baik karena ada banyak manfaat dari mandi, baik secara medis ataupun secara agama. Nah, ini yang berkaitan dengan persoalan mandi di hari Jumat. Adapun terkait dengan waktunya, ada sementara ulama yang mengatakan bahwa kapanpun pada hari Jumat itu, selama sebelum pelaksanaan sholat, orang sudah mandi dan meniatkan mandinya untuk sholat Jumat, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Misalnya saat berangkat kantor bagi laki-laki, dia sudah mandi terlebih dahulu dengan niat untuk mandi sholat Jumat, ya, maka itu mujzi. Mujzi itu apa? Sudah cukup. Dan di dalam hukum agama dia sudah dianggap mandi Jumat. Kemudian yang berikutnya adalah mandi pada 2 hari raya. Mandi pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di dalam Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan wa qala Asy-Syafi'i wa ashabuhu yustahabbul ghusl fil 'idain wa hadha la khilafa fihi wal mu'tamadu fihi athar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wal qiyas 'ala al-jum'ah. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i berkata bahwa disunnahkan untuk mandi pada 2 hari raya, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan dasar dari anjuran ini adalah sebuah riwayat ataupun athar yang disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, juga sebagai bentuk qiyas terhadap keharusan untuk mandi sholat Jumat. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa faktor disunnahkan mandi atau sebab disunnahkan mandi baik pada hari Jumat, kemudian pada 2 hari raya, kemudian nanti akan kita lihat pada sholat istisqa, kemudian pada sholat khusuf, ya. Jadi pada sholat istisqa, kemudian pada sholat khusuf, ya, gerhana matahari, gerhana bulan ataupun khusuf pada gerhana matahari, ya. Ini kesemuanya ilah atau penyebab seseorang dimandikan atau penyebab seseorang dianjurkan mandi pada saat itu adalah ilahnya adalah tajammu. Kita tuh berkumpul dengan orang. Kita tuh akan bertemu dengan orang. Makanya dalam pandangan para ulama Syafi'iyah yang lain, termasuk di antara yang dianjurkan kita mandi sebagai tambahan adalah ketika kita datang ke hajatan, kita ke pesta, kita berkumpul ke arisan atau kemanapun. Pokoknya setiap tempat yang menyebabkan orang terkumpul di tempat itu karena peristiwa tertentu, momen tertentu, atau agenda tertentu, sangat dianjurkan untuk mandi untuk memberikan kenyamanan kepada orang yang ada di tempat itu. Dan ini menunjukkan bahwa dinuna, agama kita, sangat-sangat menganjurkan kebersihan, dan haram bagi orang lain untuk iza unnas itu memberi macam ada ketidaknyamanan. Ya, orang datang ke pesta lalu merasa tidak nyaman, atau ke pertemuan merasa tidak nyaman. Entah, mohon maaf, dengan bau mulut ataupun dengan bau badan. Dan makanya di dalam Islam kalau orang memiliki problem, ya, misalnya bau mulutnya tidak terkontrol, ya,
karena habis makan katakan bawang putih atau bawang merah atau apapun itu yang tidak nyaman, atau mungkin mohon maaf ya, bagi sebagian profesi seperti koki yang barangkali berkutat di dapur, ya itu tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah kita tahu sangat ditekankan. Sebagian mazhab mengatakan wajib sholat berjamaah bagi laki-laki. Tetapi bila dalam kondisi seperti itu, di mana kehadirannya di tempat banyak orang bisa menimbulkan gangguan, maka alangkah baiknya dia sholat sendiri, supaya tidak mengganggu orang. Mandi yang berikutnya adalah al-ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi karena memandikan jenazah. Nah, ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, man ghassala mayyitan falyaqtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi, dan siapa yang mengusung mayat, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Dan perintah di sini bersifat sunnah. Kemudian yang ke-8 mandi yang dianjurkan adalah wal kafiru idza aslama. Orang non muslim apabila mereka masuk Islam, itu dianjurkan untuk mandi atau mandi dalam rangka masuk Islam. Ya, kenapa? Ada satu riwayat dari Qais bin Asim di mana beliau mengatakan, "Annahu aslama fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyattasil bima'in wa sidrin." Jadi ada seorang sahabat namanya Qais bin Asim, dia mengatakan, ya, ketika aku masuk Islam, Nabi menyuruhku untuk apa? Nabi SAW menyuruhnya untuk mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara, sidr. Kenapa banyak penggunaan daun bidara? Bahkan dalam teks-teks hadis itu kita sering temukan anjuran untuk pakai daun bidara ketika mandi dan seterusnya. Karena memang pada saat itu daun bidara lah yang menjadi alternatif, ya, semacam sabun di masa kita saat ini, ya. Bukan karena dia dapat begini-begini, ya, atau mungkin karena daun bidara itu istimewa, enggak. Daun bidara itu memang dulu dipakai karena dia memiliki fungsi yang hampir sama dengan sabun pada saat ini. Jadi tidak ada keyakinan mistis bahwa daun bidara itu begini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian wal majnun. Nah, orang gila. Nih, orang gila ketika dia sembuh, ya. Dan gila ini kan ada yang permanen, ada yang gila mutakati, yang kadang-kadang gila, ya, habis obat dia bisa gila dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini apabila dia tersadar, maka disunnahkan baginya untuk mandi. Kemudian yang berikutnya wal mughma alaihi idza afaqa. Apabila orang itu pingsan, ya, apabila orang itu pingsan, dan pingsan di sini tentu dalam definisi medis, ya, pingsan di sini tentu dalam definisi medis, yaitu orang yang kehilangan kesadaran sesaat yang mungkin karena ada penyebab-penyebab, ya, seperti faktor kesehatan dan seterusnya. Nah, orang yang pingsan atau kehilangan kesadaran sesaat, ya, itu dianjurkan untuk mandi apabila dia sudah sadar. Yang berikutnya wal ghuslu indal ihram, ya. Begitu juga pada saat kita ihram baik untuk haji ataupun umrah, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Ya, dan mandi untuk ihram ini bisa dilakukan di miqat di Dzulhulaifah atau Abir Ali bagi yang lebih dulu datang ke kota Madinah, atau bisa dilakukan di tanah air bagi yang barangkali akan berihram di alam-lam di atas pesawat sebelum menggunakan pakaian ihram bagi laki-laki. Kenapa? Hal ini didasarkan pada riwayat yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi faqtasal. Ya. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau melepas pakaiannya dan memulai ihram, lalu kemudian beliau mandi, dilepas pakaiannya, beliau mandi lalu mengenakan ihram. Sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tidak ada keharusan ataupun ketentuan kita mandi di misalnya ada orang mandi ketika turun dari Jeddah dia mandi di situ, ya, katanya itu jauh lebih dekat dengan Mekah. Enggak, mandi ihram itu sebelum kita berihram, sebelum kita ihlal, sebelum kita melafalkan talbiyah, ya, itu mandi yang disunnahkan ketika orang ihram. Nah, selain ini berkaitan dengan ritual umroh ataupun ritual haji, ya. Mandi yang ke-12 juga masih berkaitan dengan ihram haji ataupun umrah,
yaitu al-ghuslu lidukhuli Makkah, mandi ketika kita akan masuk ke kota Mekah atau sudah sampai di hotel misalnya, kita dianjurkan untuk mandi. Kenapa? Ini didasarkan pada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau menyaksikan dan beliau mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mandi ketika memasuki kota Mekah. Ini dalam ritual haji. Dan subhanallah, sekali lagi, kenapa kita disuruh mandi? Kita kan udah mandi di miqat, ya. Kemudian kita mandi lagi ketika masuk ke kota Mekah. Kita di miqat kita mandi, di Mekah kita mandi, ya. Kenapa? Karena di sana ada tajammu, ya. Karena di sana ada apa? Ada tajammu. Tajammu itu apa? Ya, orang berkumpul. Sekali lagi, alasan orang mandi itu karena berkumpul. Ya, sekali lagi orang mandi itu alasannya karena apa? Karena berkumpul. Ya, adanya tajammu. Jadi masuk Mekah kita mandi, ya, alasannya supaya kita masuk Mekah, kita tawaf ihram di dalam itu, kita dalam keadaan bersih dan orang tidak terganggu. Karena perjalanan jauh tentu kita bau keringat dan seterusnya itu akan mengganggu orang. Ya, oleh karena itu Nabi sebelum beliau masuk Mekah, maka beliau mandi terlebih dahulu. Dan ini masih dalam rangkaian haji pada jenis mandi yang ke-13, walil wuqufi bi Arafah. Pada saat kita wukuf di Arafah, kita dianjurkan mandi. Kita tahu kemah di Arafah itu begitu pengap, dan kita subhanallah, orang ketika di Arafah itu dia membayangkan bagaimana suatu saat Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan dia kembali bersama dengan manusia dalam keadaan berkeringat dan seterusnya. Tetapi karena kita masih dalam dimensi kehidupan dunia, dan ada orang lain yang barangkali akan terganggu kehusyuannya ketika kita dengan posisi seperti itu, berkeringat dan seterusnya, maka sekali lagi Islam menganjurkan kita untuk mandi. Ya, dan ini pun didasarkan pada perbuatan Ibnu Umar, ya, bahwa di setiap, dan ini dasar dari pendapat bahwa di mana orang berkumpul sebelum menghadiri perkumpulan itu kita dianjurkan mandi. Kita dianjurkan mandi. Kemudian walil mabiti bi Musdalifah. Ketika kita mabit di Musdalifah, ini kan orang bertolak dari Arafah ke Musdalifah itu kan dalam keadaan capek dan pasti berkeringat lagi. Dan di situ orang akan tidur. Kita di dalam Islam itu disyariatkan ketika kita tidur itu sebetulnya hendaklah dalam keadaan bersih. Ya, saat kita tidur itu dalam keadaan bersih. Ya, saya menemukan sebab ini malah kemudian menjadi tradisi orang-orang yang tinggal di barat yang membiasakan mereka itu mandi dulu sebelum tidur. Sebetulnya Islam pun menganjurkan yang demikian. Ya, sebelum kita tidur, sebaiknya kita sudah dalam keadaan bersih sehingga tempat tidur kita itu nyaman untuk kita pakai. Kalau kita tidak mandi dulu, dikhawatirkan kita tidur dengan debu, dengan kotoran-kotoran yang menempel di badan kita, menempel di tempat tidur kita, dan itu selain membuat tidak nyaman, itu juga mau tidak mau ya akan mendatangkan berbagai macam persoalan ya terhadap kesehatan kita. Jadi tidur di Musdalifah, ketika kita mandi kita mabit di Musdalifah, kita dianjurkan untuk mandi. Wali ramyil jimar, pada saat kita melempar jumroh yang 3, kita dianjurkan juga untuk mandi. Sekali lagi, itu tempat orang berkumpul, dan sekali lagi syariat menginginkan pada saat kita berkumpul, kita dalam keadaan nyaman, orang lain nyaman. Walid tawaf, pada saat kita mau akan tawaf. Makanya walaupun kita sudah mandi sampai di Mekah, kalau kita mau start tawaf, disunnahkan terlebih dahulu untuk apa? Untuk mandi. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ya, kapanpun kita mau tawaf dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat semua rangkaian mandi yang sudah kita bahas tadi, kurang lebih ada 17 macam mandi yang disunnahkan, kita dapat simpulkan bahwa Islam sangat mencintai kebersihan,
Islam sangat mencintai kenyamanan, bagaimana kita membuat nyaman diri kita sendiri, kemudian membuat kenyamanan terhadap orang lain, tempat di mana kita tinggal atau tempat di mana kita berkumpul untuk berinteraksi dengan orang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, atau kita lanjut dulu, Ibu Vin, ya? Baru pertanyaan. Ya, Afwan Ustadz boleh. Ini Ustadz kok tiba-tiba udah 17 sih? Saya nyatet kayaknya baru 10 loh Ustadz. Ya, tadi ada beberapa mandi yang kemudian saya gabungkan penjelasannya. Mandi Iya. bulan, mandi gerhana matahari, istisqa, dan Ya, ya. Oh, itu dimasukin ya Ustadz ya berarti ya? Mandi iya, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa itu masuk ya berarti ya? iya, saya ulangi, Ya. mau saya ulang dulu. Ya, yang pertama kan gini Ustadz, tolong dikoreksi saya aja. Pertama kan mandi dalam rangka mau sholat Jumat. Yang kedua kan Satu, mandi pada 2 hari raya Idul Fitri dua, dan Idul Adha. Terus dua. memandikan jenazah, ya Maaf, kan? hari raya terhitung dua. Hari raya Idul Oh, Fitri, satu-satu ya berarti? hari raya Idul Fitri, Oh, hari raya baik, baik. Adha, ya. Jadi hari Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, pada saat sholat istisqa meminta hujan, kemudian pada saat sholat khusuf, ya, gerhana bulan atau sholat khusuf gerhana matahari, kemudian mandi karena memandikan mayat, Jenazah. kemudian seorang non muslim yang masuk ke Islam dianjurkan mandi, orang Ya, yang gila dianjurkan mandi apabila telah sadar, demikian orang yang kehilangan kesadaran atau pingsan dianjurkan untuk ya. mandi, ya. Kemudian ketika ihram, kemudian masuk Mekah, ya, kemudian Ya. wukuf Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian ramyu al-jimar, Jumroh akobah, jumroh melempar. kemudian tawaf. Sudah berapa? Tawaf. Oke, bentar Ustaz. Ada berapa semua? Angkanya saya rubah dulu nih jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kurang 2 loh saya. Baru 15 loh saya. Kok bisa kurang dua? Ya, Iya, Ustaz. Oh, yang ya, tadi di tawaf ya, wukuf juga kan Ustaz ya? Maaf deh, mandi saat wukuf itu termasuk juga ya? ya. Oke. Tawaf termasuk, mabit di Musdalifah termasuk. Ya, wukuf. Jadi baru 16 ya, satu lagi kurang nih Ustaz. Satu lagi apa? Mandi setiap ada Pertemuan. pertemuan. Nah, Mandi setiap ada pertemuan. pertemuan. Ya, Jelas? Ustaz sedikit, ya, ya paham Ustaz insya Allah. Sedikit boleh tanya Ustaz ya, tadi Ustaz menyampaikan bahwa mandi memasuki saat ketika memasuki kota Mekah. Nah, sementara kan tadi misalnya nih Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan juga, kita pada saat mau ihram atau melakukan umroh atau haji, misalnya kita lewat nanti di Yaman, berarti kan mandinya di kota kita itu gitu ya Ustaz Ya. ya, kita kan udah mandi ihram. Nah, kemudian nanti kan kita sampai nih di Jeddah, terus nanti kan mau masuk kota Mekah itu, kata Ustaz tadi mandi lagi gitu ya, walaupun tadi kita sudah pakai ihram itu. Terus pada saat mandi kan kita kadang-kadang pakai sabun, apakah itu jadi membatalkan ihram kita Ustaz? Tidak masalah, dan ini pendapat Syekh bin Baz bahwa sabun yang misalnya di sabun itu ada wewangian, walaupun sebetulnya lebih baik menggunakan sabun yang tidak memiliki bau, Wangi-wangi. wangi-wangian, dan sekarang kan alhamdulillah sudah banyak dijual. Tetapi Syekh bin Baz tuh punya pendapat, kalau seandainya kita pakai sabun dan sabun itu kita pakai dalam rangka membersihkan tubuh, tidak dalam rangka mewangikan tubuh, maka itu dibolehkan. Ya, karena ada beberapa jenis, misalnya pasta gigi yang aromanya agak sedikit harum, ada juga sampo yang agak sedikit harum, kemudian juga dengan sabun agak sedikit harum. Nah, kalau kita pakai semua bahan-bahan ini, ya, tidak dalam rangka tatayub. Tatayub itu adalah meminyaki atau memberikan parfum pada tubuh. Itu boleh. Tapi Hmm. hanya dalam rangka untuk membersihkan tubuh. Itu diperbolehkan. Iya Ustaz, oke. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Ustaz silakan mau lanjut dulu Ustaz, nanti sambil nunggu pertanyaan yang lain. Ya. Baik, lanjut pada pembahasan berikutnya, al-mashu alal khuffaini. Apa itu? Pembahasan tentang mengusap sepatu. Misalnya kan kita kalau ke luar negeri di tempat yang agak dingin, itu kan kita repot kalau setiap saat berwudu kemudian mengeluarkan sepatu. Di dalam Islam itu ada syariat mengusap punggung daripada sepatu atau punggung daripada kaus kaki apabila kaus kaki itu tebal. Jadi dulu di masa lampau mungkin hanya khuf yang terbuat dari kulit, sepatu kulit. Di masa sekarang ada penggunaan kaus kaki atau jaurabain yang sifatnya tebal, dan itu boleh diusap. Nah, kata penulis wal mashu alal khuffaini jaizun
Bithalathi syara'id. Ada 3 syarat kebolehan untuk mengusap mengusap bagian sepatu atau punggung sepatu atau punggung daripada jawrabain, 2 kaus kaki kita. Yang pertama apa? Ayyabtadi'a ya libsuhuma ba'da kamalit taharah. Ini yang pertama. Kita pakai sepatu atau kita pakai kaus kaki itu dalam kondisi kita sudah bersuci secara sempurna. Mandinya udah, kemudian juga wudhunya juga sudah. Baru kita pakai kaos kaki atau kita pakai sepatu. Ya, ini yang pertama. Yang berikutnya terkait dengan model sepatu ataupun model kaos kaki, ayyakuna satiraini limahallil fard minal qadamain wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul al-mashi alaihima ya. Nah, ini hendaklah sepatu itu menutupi mata kaki atau bagian fardu yang wajib untuk dibasuh pada saat kita berwudu. Ya, yang wajib dibasuh pada saat kita berwudu itu apa, Pak? Kaki secara keseluruhan, kemudian mohon maaf mata kaki. Ya, jadi kalau sepatu kita sudah menutupi itu atau kaos kaki kita sudah menutupi itu dan kaos kaki kita tebal, terutama di musim dingin, maka itu dibolehkan. Dan catatan berikutnya adalah penutup kaki kita itu adalah penutup yang bisa kita ikatkan sehingga pada saat kita berjalan itu tidak copot. Makanya sepatu yang gampang copot, ya sepatu yang gampang copot, ya atau kaos kaki yang gampang melorot sampai keluar, itu tidak bisa dipakai sebagai wudu. Kita harus dikeluarkan ketika dia berwudu. Nah, ketentuan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini adalah wayamsahul muqim, orang yang muqim ya itu dianjurkan untuk apa? Memakai khuf selama 1 hari 1 malam, 24 jam. Artinya hukum tadi berlaku, misalnya nih, dia sudah berwudu, sudah bersuci, katakanlah ya, sudah mandi, sudah wudu ya, pada jam 6, pada pukul 6 pagi katakanlah. Lalu dia sudah pakai sepatu, sudah pakai kaos kaki. Pada pukul 10 mohon maaf, dia ke belakang ataupun mungkin mohon maaf buang angin ya. Apa yang dia lakukan? Kalau dia membuka semua sepatunya itu tentu akan merepotkan. Apalagi kalau dia tidak bawa handuk untuk mengeringkan kakinya. Karena orang pakai kaos kaki dalam keadaan kaki basah, tidak dikeringkan lebih dulu, itu akan membawa bau yang tidak sedap tentunya. Apa yang dia lakukan? Ya, dia biarkan sepatunya atau kaos kakinya pada pukul 10 ketika dia berhadas, maka yang dia lakukan adalah membasuh seluruh anggota wudhunya, dan bila sudah sampai pada anggota wudhu kaki, cukup mengambil air, percikan air seperti ini, ataupun mungkin sisa daripada air yang ada di tangannya, lalu mengusap sekali pada bagian punggung sepatu ataupun kaos kakinya. Ini berlaku bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam dan bagi orang yang safar selama 3 hari 3 malam. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah ini. Dalil masalah ini apa? Ya, dalilnya adalah sebagaimana di dalam hadis annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini. Ya, di mana Jabir mengatakan pernah melihat Nabi itu hanya mengusap pada bagian punggung kasutnya atau 2 sepatunya ya. Dan tentu catatan yang tadi tentunya didasarkan juga pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepatu pada hari ini tuh kebanyakan sudah tebal. Begitu juga dengan kaos kaki, ada beberapa jenis kaos kaki yang agak tebal, itu cukup untuk dijadikan sebagai khuf. Nah, yang berikutnya kita pindah pada bab tentang tayamum. Tayamum ini juga simpel, ya, arti daripada tayamum sendiri itu adalah al-qasdu, jadi menuju sesuatu atau gundukan menuju sesuatu atau sesuatu yang dituju atau mencari sesuatu, ya, itu arti dari kata tayamum ya, menuju mencari sesuatu ya, walaupun dalam pengertian syariat dijelaskan al-qasdu ila sa'id ya
bermaksud atau menuju sebuah alternatif hukum yang diberikan oleh syariat dari yang tadinya menggunakan air kemudian menggunakan debu atau tanah. Itu maksud daripada tayammum. Wa mashul wajh wal yadaini bihi, ya, ala sifatin makhsusah bi syaraiti makhsusah badilan anil wudhu awil ghusl, ya. Jadi dengan tata caranya apa? Yaitu mengusapkan debu itu pada bagian wajah, ya, kemudian pada kedua tangan berdasarkan sifat-sifat atau menurut cara tertentu, dan ini sebagai alternatif dari wudhu ataupun mandi wajib dalam kondisi tidak menemukan air. Atau ada air tapi tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena sakit. Apa yang dilakukan? Tayammum. Misalnya ada orang, mohon maaf, haid. Setelah haidnya suci, kemudian tidak ada air atau ada air tapi dia tidak bisa menggunakan air karena alasan medis, maka dia cukup bertayamum ketika akan sholat. Demikian juga orang yang jima dan tidak mendapatkan air atau berhalangan untuk menggunakan air, atau musafir yang tidak mendapatkan air dan dia dalam keadaan junub, maka dibolehkan baginya untuk tayammum. Ini didasarkan pada firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalam An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, dan apabila kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, ya. Lalu sabda Nabi SAW, waju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan waju'ilat lana turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Di antara keistimewaan Islam, Tuhan telah menjadikan seluruh bumi ini sebagai tempat ibadah. Jadi dimanapun kita mau sujud itu boleh. Di seluruh bagian bumi ini selama dia suci, selama tidak ada kotoran, selama tidak ada hadas, kita boleh sujud di situ dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan tanahnya suci dan bisa kita pakai untuk bersuci. Tentu ini sesuatu yang sifatnya dogmatis. Kita tidak punya alasan logis untuk menjelaskan kenapa tanah yang dipilih, karena ini bersifat ubudiyah. Semata-mata ya karena alasan dogmatis, kita tidak punya alasan ilmiah, dan memang perintahnya seperti itu ya kita lakukan seperti itu. Dan di dalam agama itu tidak semua bisa kita rasionalkan. Ada wilayah-wilayah yang mana wilayah itu adalah wilayah iman. Dasarnya Quran, kemudian hadis dan ijma' para ulama terkait dengan masalah tayammum ini. Nah, kapan seorang bisa tayammum? Ada 5 syarat orang baru bisa tayammum. Kemudian yang pertama itu adalah adanya uzur. Disebabkan karena safar. Misalnya dia safar, dia tidak menemukan air. Mungkin kita di Indonesia itu cenderung lebih gampang untuk menemukan air. Tetapi di beberapa tempat di dunia ini, seperti kalau kita melintasi dari Mekah ke Madinah, itu tidak semua tempat ada air. Ya, tidak semua tempat ada air, sehingga kita butuh alternatif. Ya, ini yang pertama. Ya, ketika kita safar dan tidak menemukan air untuk berwudu, kita boleh untuk tayammum. Ukurannya itu bagaimana? Ukurannya adalah misalnya sudah masuk waktu zuhur. Estimasi kita untuk sampai di mata air berikutnya, ya, atau mungkin misalnya kita singgah di satu tempat, ya, mungkin tidak sekeren sekarang ya orang berkendara. Sekarang ini alternatif kendaraannya itu banyak, ada lewat pesawat kah, atau mungkin lewat kereta api, atau lewat mobil, dan akses terhadap air mudah. Apalagi di tanah air kita. Tapi itu tidak berlaku di beberapa tempat. Ada yang airnya itu, sumber mata airnya itu jauh untuk dia berwudu ataupun mandi. Ya. Ukuran jauhnya itu adalah apabila seseorang ketika dia berwudu atau ketika sudah masuk waktu sholat, kalau dia masih harus mencari air untuk tayammum, nanti keluar waktu sholat. Pada saat itu dia sudah boleh tayammum. Ya, ini yang pertama. Ya, yang berikutnya al-ajz. Al-ajz. Ajz itu apa? Adanya ketidakmampuan menggunakan air. Ada air, tapi dia nggak mampu untuk menggunakan air. Dia nggak boleh pakai air karena alasan medis. Nah, itu dia boleh untuk
tayamum. Kemudian fukdanul ma. Fukdanul ma itu artinya tidak ada air sama sekali. Ini yang kedua. Jadi yang pertama itu karena uzur atau safar. Uzurnya itu karena dia tidak bisa pakai air karena alasan medis, atau karena dia tidak memiliki air, tidak mendapatkan air sama sekali. Karena di Quran surah An-Nisa ayat 43 itu Allah mengatakan, wa in kuntum maradha, apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Coba silakan dibacakan ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk Kehilangan kesadaran itu nggak boleh sholat, oke? sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, ini jelas tentang penyebab tayamum disebutkan di sini, tata caranya juga disebutkan di sini, yaitu hanya dengan seperti ini, kita tepukkan tangan kita ke objek tayamum, kita tepukkan seperti ini, lalu kita gosok bagian muka kita, lalu kita sucikan tangan kanan kita seperti ini dan tangan kiri kita seperti ini. Hanya seperti itu cara tayamum. Pembicaraan kita pada syarat-syarat tayamum itu menjadi sah. Tayamum menjadi sah untuk dilakukan pada saat safar. Pada saat safar, ya, atau ketika sakit. Kenapa safar? Ya, di safar kemungkinan besar orang akan kehilangan air atau hanya punya air hanya cukup untuk diminum. Ya, kenapa sakit masuk di dalam? Karena orang ketika sakit, beberapa rekomendasi dari dokter tidak boleh menggunakan air, katakanlah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama ada 2 poin, ya. Syarat pertama ada 2 poin. Fukdanul ma, ya, ketidakadaan air, atau al-ajzu, atau ada air namun tidak memungkinkan menggunakan air karena alasan medis. Syarat yang kedua adalah dukhul waktu shalah, masuknya waktu shalat. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, orang ya diperintahkan ini sudah masuk waktu salat, ya. Sudah masuk waktu salat, maka kita tidak mendapati air untuk kita pakai untuk berwudu, ya. Padahal sudah masuk waktu salat, tidak memungkinkan lagi kita untuk mencari air, ya. Maka di sini kita dianjurkan untuk berwudu, dan kalau kita mendapati air setelah waktu sholat, kita tidak perlu sholat kembali dan tidak perlu mengulangi wudu kita kembali. Dan kalau kita mengulangi sholat dan wudu kita ketika sudah mendapatkan air, maka kita hanya dianggap mendapatkan 2 pahala daripada sholat itu, tetapi tidak membatalkan sholat kita yang pertama yang kita lakukan sebelum kita mendapatkan air. Masih kita lakukan dengan tayamum. Nah, syarat yang ketiga adalah thalabul ma. Kita harus cari air dulu, tidak boleh langsung tayamum. Ya. Yang syarat yang keempat ta'adzur istimaluhu, ya. Tidak bisa menggunakan air disebabkan kebutuhan air yang mendesak untuk minum. Tidak mungkin kita pakai untuk mandi ataupun wudu. Maka pada saat itu kita boleh untuk tayamum saja. Dan syarat yang kelima hendaklah tanah yang dipakai itu adalah tanah yang memiliki gubar, adanya debu. Makanya tidak sah tayamum di atas pesawat. Karena tidak ada debunya, ya. Tidak ada debunya. Nah, makanya dibahas oleh para ulama, apa sih hukumnya bertayamum dengan menggunakan alternatif selain tanah? Ya, ada yang mengatakan selain tanah tidak boleh, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan boleh selain tanah, ya. Mereka mengatakan boleh selain tanah karena Quran itu hanya mengatakan fatayammamu sha'idan thayyiban, bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Sa'id itu bisa jadi tanah, ya, bisa jadi
segala sesuatu yang menonjol dari permukaan bumi. Jadi seluruh unsur bumi yang muncul ke permukaan konon katanya bisa dijadikan sebagai tayamum. Ala kulli hal, al aslu, hukum asalnya adalah bertayamum dengan tanah, ya, bertayamum dengan tanah. Dan apabila tidak memungkinkan adanya tanah yang memiliki debu sebagai yang mana yang dimaksudkan di dalam hadis, maka boleh bertayamum di dinding yang kemungkinan di dinding itu ada tempelan-tempelan dari debu. Wallahu taala ala wa a'lam. Uh, Kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya terkait dengan masalah taharah, yaitu tentang macam-macam najis dan cara kita membersihkannya. Ya, bagaimana setelah kita tadi bersuci, kita tahu tata caranya, baik itu mandi, kemudian berwudu, lalu alternatif lain tayamum, kemudian khuf dalam situasi yang sifatnya kondisional. Nah, kita harus tahu dulu apa sih najis-najis itu. Ya, najis itu apa saja dan cara menghilangkannya bagaimana. Nah, kata penulis, wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najis illa mani. Segala macam bentuk cairan yang keluar dari dua jalan, baik itu kemaluan yang bagian belakang ataupun bagian depan, kubul ataupun dubur, itu najis kecuali mani. Air mani itu di dalam pandangan para ulama, sebagian besar ulama adalah suci. Hanya air cara keluarnya saja yang menyebabkan dia menjadi najis. Ya, dikecualikan dalam hal ini mungkin ada pembahasan tentang rutubatu farjil mar'ah atau keputihan pada perempuan. Nah, itu cukup diganti saja ya, dan dibersihkan, dan dia tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengharuskan orang mandi. Jadi bagi yang mengalami keputihan hanya cukup membersihkan, dan apabila dia tidak punya cukup waktu untuk membersihkan ataupun mungkin sudah masuk waktu sholat, maka sholatnya tetap dianggap sah. Wallahu taala a'lam. Ya, kemudian kotoran, kemudian juga kencing, ya, semuanya itu adalah najis. Illa baulus sabi, kecuali kencing anak, ya, laki-laki, alladzi lam ya'kul ta'am. Laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, hanya menyusu dari ibunya. Maka air seninya itu tidak dianggap sebagai najis, dan cara membersihkannya jauh lebih sederhana, yaitu cukup dengan memercikkan air. Ini kenapa syariat lebih memudahkan yang seperti ini? Pertama, karena memang sulit bagi seseorang untuk setiap saat membersihkan, harus dengan dicuci, dengan misalnya kalau bawa anak ke pesta atau kemana, tiba-tiba dia ngompol, sebagian kena di kita, akan sulit untuk membersihkan setiap saat. Makanya syariat memudahkan dengan cukup mempercikinya. Kalau kita taruh wewangian, boleh juga, silahkan. Nah, kemudian darah yang jumlahnya cukup banyak itu juga dianggap sebagai najis, ya, dan hewan yang tidak memiliki aliran darah, misalnya seperti belalang ataupun mungkin lalat yang jatuh ke ke wadah kita, itu tidak menyebabkan wadah-wadah tersebut harus dicuci. Dan al-hayawan, seluruh jenis hewan itu suci. Illal kalb, kecuali anjing, ataupun mohon maaf al-khinzir, babi, ya, atau apa yang keluar dari keduanya, itu peranakan dari keduanya, entah itu mohon maaf, babi dengan segala macam jenisnya, kemudian anjing dengan segala macam jenisnya, itu dianggap najis di dalam pendapat mayoritas para ulama. Dan selain hewan itu suci, kita mau misalnya memelihara kucing, kita mau memelihara apapun, semuanya itu hewan suci, ya. Wal maitatu kulluha najisah illa samak wal jaradu wal adami. Seluruh bangkai itu najis. Seluruh bangkai itu najis. Ini prinsipnya. Kecuali, mohon maaf, bangkai ikan. Karena ikan tidak disembeli. Sesuatu dikatakan bangkai itu ketika dia tidak disembeli dengan cara yang syar'i. Ikan ketika dia mati itu bisa dikonsumsi meskipun tidak
disembeli. Begitu juga dengan jarat, belalang, ya. Ini dikonsumsi sebagian daerah, terutama di Asia Tengah, ya. Kalau kita di Asia Tenggara, makan belalang itu sesuatu yang tidak lumrah, tetapi di Asia Tengah, kemudian di Asia di Timur Tengah dan seterusnya, belalang itu termasuk yang dikonsumsi, ya, termasuk oleh Muslim di Cina dan seterusnya. Nah, wal jarad wal adami. Adami maksudnya apa? Manusia itu sekalipun dia mati, dia tidak menjadi najis. Ya, dia tidak menjadi najis. Dia tetap suci sebagaimana dia hidup. Nah, karena kenajisan anjing tadi yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, syariat memiliki cara bagaimana ketika orang misalnya dia harus memelihara anjing, ya, karena di zaman kita saat ini ada beberapa alasan orang memelihara anjing. Ada orang yang memelihara anjing karena faktor keamanan, ada yang memelihara anjing karena faktor untuk melacak sesuatu, ya, seperti anjing pelacak dan seterusnya. Ada untuk berjaga-jaga di kebun dan seterusnya, ya. Mau tidak mau anjing itu ya sesekalilah masuk ke dalam rumah lalu kemudian mencilat perabotan yang ada di dalam rumah. Apa yang kita lakukan? Wa yuksan al-ina min wulughil kal wal khinzir sab'a marrat ihdahunna bit-turab. Nah, ini cara kita membersihkannya. Apabila benyara kita itu dijilat oleh anjing ataupun mohon maaf oleh babi, maka cara membersihkannya adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya atau yang ke-8 dari basuhan itu adalah dengan tanah. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap selain jenis najis anjing tadi itu hanya cukup dibasuh satu kali. Jadi hanya najis anjing dan juga khinzir ataupun babi, mohon maaf, itu yang kita cuci sebanyak 3 kali. Wallahu taala ala wa alam. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya, wassalasatu afdal. Selain najis-najis yang tadi, yaitu anjing ataupun babi yang dibasuh mesti 7 kali, yang lainnya memang hanya dianjurkan sekali, tetapi lebih afdolnya juga 3 kali. Ya. Kemudian juga prinsip lain terkait dengan masalah atau pembahasan lain terkait dengan masalah najis ini adalah perubahan kimiawi yang terjadi pada beberapa najis. Itu cara membersihkannya seperti apa? Misalnya nih, ada tanah yang mohon maaf, tanah itu kemudian ada kencing kuda di situ atau kencing sapi di situ. Itu gimana cara membersihkannya? Ya, sebetulnya ada yang pertama kita bersihkan dengan air atau terjadi perubahan secara kimiawi. Ya, misalnya sudah terkena sinar matahari. Itu tidak perlu lagi kita cuci. Kalaupun kita cuci cuma kita siram dengan air begitu saja. Nah, ada beberapa jenis benda yang dianggap najis tapi bisa menjadi suci karena proses kimia. Apa itu? Idza takhallalatil khamratu bi nafsiha, ya, tahurat. Misalnya ada khamar yang kemudian karena proses fermentasi, ya, ada khamar yang karena proses fermentasi, atau mungkin mohon maaf, kita sederhanakan, ada khamar seperti air nira yang kemudian dengan sendirinya air nira itu ketika dibiarkan menjadi cuka, maka itu tahurat, dianggap suci dan bisa dipergunakan. Dipergunakan. Tahurat. Wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Tetapi bila perubahan kimiawi atau proses fermentasinya itu tidak alami, ada bahan lain yang dimasukkan ke dalam khamar, maka tidak mengubah status khamar itu dari yang tadinya najis ataupun haram menjadi sesuatu yang dihalalkan. Nah, ini nanti kita akan kembangkan pada proses khamar yang mungkin digunakan pada campuran makanan, ya, itu apakah dibolehkan atau tidak. Prinsipnya adalah seluruh khamar yang dijadikan sebagai campuran makanan, kalau asalnya dia khamar, maka itu tidak bisa disucikan sekalipun dia menguap di makanan itu. Ya, berbeda dengan beberapa jenis tambahan makanan
ya, atau ekstrak makanan yang mengandung sekian persen alkohol yang tidak dimaksudkan untuk khamar. Ini kita harus bedakan antara minuman ataupun minuman yang memang sengaja difermentasi untuk dibuat khamar, dan minuman yang difermentasi sehingga punya kadar alkohol tertentu tapi tidak dimaksudkan untuk khamar, hanya sebagai bahan campuran makanan, ya, ataupun mungkin katakanlah ada beberapa jenis makanan atau obat-obatan yang mengandung sedikit alkohol, biasanya pada obat yang berbentuk sirup, maka ini dimaafkan di dalam agama kita. Oke. Kita pindah pada pembahasan yang berikutnya, terkait dengan haid dan nifas. Mohon maaf, Ibu Pini, apakah ini dituntaskan hari ini pembahasannya? Ini masih banyak ya yang tentang haid nifasnya, Ustaz? Haid nifas ini sebetulnya cukup banyak. Cukup banyak. Iya, tapi kita coba ya, kita sederhanakan saja. Karena kita masih ada 2 bab di sini, ada bab haid dan nifas, dan hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang sedang haid, nifas, ataupun junub. Kita langsung bahas saja ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ya, musannif atau penulis mengatakan, wa yakhruju minal farj thalathatu dima, damul haid wan nifas wal istihadah. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima, ya, keluar dari kemaluan perempuan itu 3 macam darah. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Fal haid huwa ad-damul kharij min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladah wa launuhu aswadu, ya. Ya. Darah haid itu adalah yang keluar dari kemaluan perempuan, dan itu menunjukkan orang itu dalam keadaan sehat, ya. Dan darah itu bukan keluar karena kelelahan, ya, dan warnanya itu hitam matang. Itu darah haid. Tentu ibu-ibu lebih paham terkait dengan masalah itu. Nah, bagaimana kita mengukur masa haid? Ada 2 cara. Yang pertama, kita ukur berdasarkan siklus kebiasaan perempuan pada umumnya. Setiap bulannya orang itu haidnya berapa hari? Ya. Misalnya kalau masa haidnya itu ada yang tidak lancar, maka bagaimana cara menentukan perempuan itu sudah suci atau belum? Bagaimana menentukan itu perempuan itu sudah suci atau belum? Pertama, yang harus kita pahami dengan betul adalah ciri darah haid, kemudian masa keluarnya haid, itu harus dipahami. Ciri darah haid dan masa keluarnya haid, itu harus dipahami lebih dulu. Cirinya hitam, matang, kemudian masanya pada umumnya haid itu berapa lama keluar? Misalnya ada 7 hari ataupun 15 hari. Misalnya kebiasaannya 7 hari. Ya. Kalau dia keluar lebih dari 7 hari pada hari ke-8, ke-9, 10, 11 dan seterusnya, maka diberikan batas maksimum dari haid itu keluar, katakanlah 15 hari. Kalau dia sudah lebih daripada 15 hari dan masih keluar dan dilihat bahwa sifatnya tidak lagi mirip dengan darah haid, maka itu dianggap sebagai darah istihadah ataupun sebagai darah penyakit. Jadi ya, kita lihat maksimum darah haid itu masanya kapan. Kalau dia keluar setelah masa itu, dia tidak dianggap sebagai darah haid, dia hanya dianggap sebagai darah penyakit. Misalnya, bila siklusnya dalam satu siklus itu katakanlah 7 hari biasanya. Pada hari ketiga, orang itu tiba-tiba berhenti darah haidnya, lalu menjadi suci. Apakah dia sudah boleh sholat? Dia sudah boleh sholat, ya, dia sudah boleh mandi, dia sudah boleh sholat, asalkan memang betul-betul telah berhenti pada hari ketiga. Bagaimana bila kemudian pada hari kelima haidnya kemudian muncul lagi? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah meninggalkan sholatnya dan dia dihukumi sebagai orang yang haid pada saat itu. Kemudian ada yang berikutnya, darah kebiasaan perempuan lain adalah nifas. Nifas yaitu darah yang keluar, ya, disebabkan oleh proses persalinan. Jadi orang yang mengalami proses persalinan, dia akan mengalami nifas. Dan nifas itu mengikuti hukum kapan dia berhenti. Dan biasanya berhenti pada hari ke-40, ada yang 60 hari. Tapi bila
pada saat persalinan dia terhenti, darahnya itu sudah terhenti pada hari kelima atau hari ketujuh, maka dia telah suci dan wajib baginya untuk mandi dari nifas, dan dia tidak dianggap sebagai orang yang tidak suci lagi, dia sudah suci dan boleh, dan dia sudah wajib untuk melakukan sholat. Adapun darah yang lain adalah darah masih berkaitan dengan wiladah, tetapi ini berkaitan dengan keguguran atau jatuhnya janin. Orang yang jatuhnya janin itu nifasnya adalah ketika janin itu keluar, dan apabila tidak mengalami lagi pendarahan, maka dia dianggap sudah suci. Jadi begitu janinnya dikeluarkan atau janinnya jatuh, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang mengalami nifas. Darah yang berikutnya adalah istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar bukan karena haid ataupun nifas, tetapi karena penyakit, di mana darah ini keluar tidak pada masa siklus haid, dan juga bukan karena dia sakit, dan bukan karena sakit. Nah, makanya seluruh darah yang keluar dari perempuan di atas 15 hari dari siklus haidnya dianggap darah istihadah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas Kitabus Shalah. Saya kembalikan ke Ibu Finya, silakan. Ya, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya. Ini sambil kita menunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat Aryan, kita diskusi ya Ustaz ya. Ada Ya, beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, terutama untuk masalah khuf tadi ya Ustadz ya, untuk ya, yang kalau yang mukim itu 1 hari, kalau yang untuk dia safar 3 hari ya, kurang lebih begitu ya Ustadz ya. ya. Nah, kalau misalnya kita syaratnya adalah kita sudah pernah melakukan wudhu atau mandi secara sempurna gitu Ustadz awalnya ya Ustadz ya. Ya. Kita maka boleh setelah itu misalnya kita pagi-pagi nih sudah sempurna untuk melaksanakan sholat subuhnya, wudhunya sempurna, mandinya juga sempurna. Pada saat waktu kita zuhur misalnya kita di kantor gitu Ustadz ya. Nah, kemudian berarti kan kita berwudhunya di kantor, dan ya biasa kalau toilet sekarang kan agak kering ya semuanya sifatnya gitu Ustadz. Nah, pada saat itu kita sholat zuhur, pada saat kita mau membasuh kaki, kita boleh dengan huf tadi ya, boleh ya Ustadz ya? Boleh. Nah, syaratnya tadi Ustadz sampai juga sepatunya nih Ustadz. Sepatunya itu kan harus terikat gitu. Maksudnya tadi gimana Ustadz? Bukan sepatu yang mudah keluar, bukan sepatu yang mudah lepas. Yang mudah lepas. Nah, kalau untuk perempuan nih Ustadz, misalnya Berarti, sepatunya, berarti kalau untuk perempuan berarti diniatkan pada basuhan kaus kakinya, bukan pada sepatunya. kalau untuk perempuan lebih ke arah kaos kakinya gitu Ustadz ya? Ya. Ya Ustadz. Nah, jadi sebenarnya kita boleh ya, walaupun mukim tadi untuk huf di kantor itu boleh ya Ustadz sebenarnya Boleh, ya? boleh dengan catatan kaus kakinya tebal. Oh, kaos kakinya tebal, baik Ustadz. Ya. Atau Hmm. tutupi bagian anggota yang fardu. Ya, tapi berarti untuk perempuan kalau dia kan kaos kakinya nggak tebal berarti nggak boleh gitu Ustadz, maksudnya tipis? Oh, oke oke Ustadz, baik. Nah, kemudian untuk yang air nih Ustadz sedikit deh, Ustadz tadi sampaikan kan, tayamum di pesawat itu tadi Ustadz sampaikan juga sebenarnya nggak boleh ya, gitu kan Ustadz, tayamum, karena kan harus pakai tanah Ustadz bilang, ya. Nah, tidak, dan tidak memungkinkan orang tayamum, dan karena di pesawat itu masih memungkinkan untuk menggunakan air. Prinsipnya itu adalah kalau kita berada di tempat yang masih mungkin untuk menggunakan air, tayamum itu nggak sah, dan kita sendiri masih mungkin menggunakan air, tayamumnya tidak sah. Nah, kemudian tadi Ustadz juga sampaikan kan ada syarat tayamum itu apabila ada air, tapi ada yang lebih diutamakan penggunaannya tadi gitu ya Ustadz ya. Untuk misalnya tadi untuk minum atau kebutuhan hidup. Artinya kita dibolehkan untuk tayamum. Sekarang saya bukan mau mencari pembenaran tapi Ustadz, misalnya kalau di pesawat itu, air itu kan juga sifatnya terbatas, apalagi kalau perjalanannya jauh Ustadz. Kemudian juga Nah, itu kan dipakainya kan kebanyakan juga untuk hal yang sepertinya urgent ya, seperti mungkin maaf buang air kecil atau buang air besar gitu loh Ustadz ya. Nah, eee apakah dengan melihat itu gitu Ustadz, kita maka dibolehkan untuk tayamum? Itu pertama Ustadz ya. Yang kedua, saya pernah ada juga yang mengatakan bahwa debu itu kan sebenarnya ada sebenarnya di mana-mana gitu Ustadz gitu. Memang tidak terlihat dengan mata gitu. Misalnya kayak di pesawat itu pasti kalau kursinya kita tepuk, walaupun itu kursi pesawat setiap hari dibersihin, divakum dan sebagainya, tetap kita tepuk itu katanya akan mengeluarkan debu. Gimana pandangan Ustadz untuk itu Ustadz? nah, kita kan alhamdulillah saat ini tuh banyak alternatifnya. Kan tidak harus mencuci semua anggota tubuh. Betul.
Iya Betul. kan? Kita Ya. tidak harus semua anggota tubuh, kita hanya mencuci bagian yang wajib saja. Kemudian sekarang kan lebih mudah dengan adanya semprot-semprot itu, spoit itu kan sudah sangat memudahkan. Sehingga tidak ada alasan untuk tayamum di pesawat. Ya Hmm. kalau ada pendapat yang berbeda ya tentu ya silahkan dengan pendapat yang berbeda. Tapi saya sendiri untuk di pesawat kita cukup menggunakan ya, semprot seperti itu. Nah, Baik, Ustaz. Kemudian, nah untuk homer tadi Ustaz, sedikit Ustaz. ya, Eh, Kalau mengalami fermentasinya secara alami itu masih boleh gitu ya Ustaz, tadi Ustaz sampaikan gitu ya Ustaz ya. Kemudian kalau kecuali dia mencampur zat lain maka itu tidak boleh. ya, Kalau misalnya eh, yang untuk makanan Ustadz ya, ya. kadang-kadang kan masih suka pakai itu yang apa cuman istilahnya apa sih saya nggak ngerti ya kalau di makanan tuh istilahnya pasti kayak pakai ram tapi itu bukan ram gitu loh Ustadz, artinya cuman apa gitu istilahnya gitu. Nah itu gimana sih Ustadz sebenarnya karena ada juga yang berpandangan gini, tetap walaupun dia cuman pakai apanya itu bukan ram asli, tapi untuk membuat si ininya itu apa sintetisnya itu kan dia menggunakan zat yang aslinya gitu loh Ustadz. Ya. Gimana Ustadz? Enggak, kalau memang dia sifatnya tidak sama dengan RAM yang asli, sifatnya ya, tidak masalah. Mungkin hanya namanya saja yang berbeda, pada sama, yang karena hukumnya kan pada hakikat dan sifatnya, bukan pada namanya. Kadang kita kasih nama RAM, tapi bukan RAM juga. Mhm. Tapi kalau misalnya ramnya itu memang baunya sama seperti kayak ram asli gimana Ustadz? Memang Kita, tidak sekeras ram yang aslinya kita, misalnya gitu. kita ke sifatnya. Kalau bukan RAM ya bukan RAM. Sekalipun mungkin ada kemiripan. Hmm. Gitu. Oh gitu Ustadz. Iya ya, ya. Barakallahu fikum Ustadz. Baik Tapi, Ustadz, ini eh, akan dilanjut oleh Uti Farah untuk beliau membacakan pertanyaan. Ada yang menjawab beliau. Tafadhol Uti Farah. Barakallahu fikum Iya, Ustadz. UTV-nya. Ya, jazakillah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menyambung sedikit pertanyaan tadi UTV-nya kan, ya untuk khuf tadi ya Ustadz. Itu kan kalau bagi wanita itu yang memakai kaos kaki tebal ya Ustadz. Iya. Berarti kalau tipis nggak bisa. Nah, kalau laki-laki yang berkaos kaki juga gimana Ustadz? Termasuk apa enggak? Dia kaos kaki kalau laki-laki itu harus tebal juga. Oh, jadi tetap pokoknya kaos Ya, kakinya yang tebal ya Ustadz. pokoknya kaos kakinya itu harus tebal. Nah, Iya. Ya Ustadz. Nah, dan sepatu yang tidak mudah lepas ya Ustadz. Misalnya nih sepatunya tidak yang terikat. ya, berarti yang sepatu ada talinya gitu ya Ustadz ya. Sepatu ada talinya, terikat dan tidak mudah lepas. Iya, dan itu nggak mesti ada batasan harus di atas mata kaki atau seperti sepatu boots atau apa Menutupi enggak mata ya? kaki. Menutupi mata kaki. Oh, menutupi maksimal apa minimal menutupi mata kaki ya Ustadz ya. Minimal menutupi mata kaki. Oh ya, ya. Nah, kemudian bentar, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat ya. Izin bertanya Ustadz, kalau bagaimana kalau yang operasi sesar itu Ustadz? Nah, apakah nifasnya sama dengan yang melahirkan biasa? Tidak. Ya, yang melahirkan biasa kan cenderung 40 hari. Kalau yang operasi sesar tentu nifasnya lebih cepat. Dilihat saja apakah memang tidak ada lagi darah yang keluar. Kalau sudah tidak ada darah yang keluar, maka dia sudah dianggap suci. Nah, Ya Ustadz. Ustadz Afwan, balik lagi ke masalah khuf tadi Ustadz. Nah ini kan berarti nggak mesti harus kalau dalam keadaan darurat ya Ustadz, misalnya seperti lagi musim dingin gitu Ustadz. ya. Atau memang tadi aja yang misalnya kita lagi berada di mana di kantor atau di suatu tempat yang harus memakai kaos kaki tebal atau sepatu yang bertali. Cuman itu aja ya Ustadz. Tidak mesti Iya. uzurnya harus yang kita dalam keadaan lagi musim dingin atau apa tidak bisa membuka sepatu atau misalnya kita tidak bisa berwudu langsung gitu. Berarti nggak seperti itu ya Ustadz ya? Ustadz, UTV-nya. Iya, ini Ustadz
Oh, Eee, Ustadz ya? Saya pikir saya yang, ini. iya, saya juga belum dengar suara beliau ini, tapi mic-nya sih terbuka ya. Ustadz Afwan, apakah ada gangguan di sana Ustadz? Oh, iya hilang suara nih beliau Iya. sampaikan. Nah, Apakah Ustadz mau apa? Ustadz? Halo? Ya, ya Ustadz. Ya, silakan Iya. lanjut. Ya, alhamdulillah sudah terdengar ya. Ya. Iya, berarti tadi Ustadz, yang untuk, khuf tadi itu berarti tidak mesti uzurnya karena lagi musim dingin atau sesuatu yang memang Hilang. itu tidak bisa membuka ya Ustadz ya? DP suara hilang. Oh, Ustadz tidak bisa mendengar suara kita ya? Ya, halo, silakan. Ya Ustadz, terdengar Ustadz? Ya, terdengar, silakan. Ya. Ya Ustadz, tadi yang masalah khuf tadi Ustadz, itu berarti, tidak mesti kita dalam keadaan uzurnya misalnya lagi musim dingin ya Ustadz ya? Ya, berarti, kita boleh kapan aja selama, tadi ya syarat yang tadi ya Ustadz, sepatunya tidak mudah dilepas dan kaos kakinya tebal. Jadi tidak Iya, mesti yang ya, jadi tidak mesti tidak. karena kita berada di suatu tempat yang lagi keadaan dingin gitu ya Ustadz ya? Suara Ustadz tidak terdengar lagi Ustadz. gangguan teknis ya ini Ustadz Iya, ya. sepertinya sinyalnya. Atau Ustadz gimana Ustadz? Karena kita saranin keluar dulu terus nanti masuk lagi Iya, atau gimana? sepertinya Keluar dulu seperti masuk itu lagi ya. Ustadz? Iya. Coba saya saranin sebentar. Roh. Sudah diam dia ini. Ustadz, Iya. Halo? Iya Ustadz, sudah bisa ya Ustadz, terdengar Iya. Ustadz? kedengeran nggak nih Ya, Ustadz? sudah. Kedengaran. Oh iya. Ya, baik Ustadz. Saya akan membacakan pertanyaan lagi Ustadz. Ya, bismillah Pak Ustadz, saya pernah berangkat umroh dan pergi dengan keluarga di mana pada saat itu kami bertayamum bersama dengan jamaah lain karena arahan dari panitia travel dan mutawif. Tapi pada saat itu belum tahu ilmunya bahwa tidak sah tayamum karena masih ada air di pesawat. Apakah dimaafkan dan bagaimana dengan sholat kami saat itu? Apakah harus diganti atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Aduh, Mat. Ini Sepertinya Ustadz hilang lagi suaranya. Iya. Connect di sana, showing. Halo? Ya Ustadz. Halo? Iya. Apakah terdengar Ustadz? Ya, terdengar sekarang. Ya Ustadz. Baik Ustadz, saya ulang lagi Ustadz pertanyaannya. Iya, saya pernah berangkat umroh dan pergi dengan keluarga di mana pada saat itu kami bertayamum bersama dengan jamaah lain karena arahan dari travel dan mutawif. Tapi pada saat itu belum tahu ilmunya bahwa tidak sah tayamum karena masih ada air di pesawat. Apakah dimaafkan dan bagaimana dengan sholat kami saat itu? Apakah harus diganti atau bagaimana Ustadz? Tidak masalah. Dimaafkan. Sholatnya tetap sah. Walaupun memang ada yang berpendapat seperti itu, tapi saya pribadi berpendapat atau memilih pendapat yang mengatakan kalau masih memungkinkan untuk menggunakan air, maka gunakan air untuk berwudu. Kalau memang tidak memungkinkan, maka cukup tayamum. Ya Ustadz, syukuran Ustadz. Ya, Ya. Pertanyaannya lagi Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana pakaian wanita muslim yang gamis atau bajunya sampai menggeser tanah dan pakaiannya digunakan untuk sholat, apakah tidak najis? Bagaimana membersihkannya Pak Ustadz? Terima kasih. Untuk pakaian yang menggeser seperti itu kan
Mohon maaf ya, saya sambil sarapan ini. Untuk Iya, Ustaz. pakaian yang menggeser seperti itu kan sudah ada ketentuannya bahwa eh, apa namanya, seretan yang selebihnya itu saling mensucikan, ya. Umpamanya dia terkena debu dan seterusnya, gitu. Tapi itu di tempat yang kering. Kalau di tempat yang basah, ya lembab seperti kita, ya alangkah baiknya tetap pakaian itu dijaga agar tidak menyeret karena banyak najis di mana-mana di tempat kita. Beda ketika situasinya kan di Arab, ketika turun syariat itu kan kering, padang pasir, jadi sangat memudahkan orang untuk apa namanya, mensucikan seretan pakaiannya antara satu dan yang lainnya. Tapi kalau di Indonesia sebaiknya tidak menyeret pakaian itu, ya. Harus dijaga jangan sampai terseret najis. Iya Ustadz, misalnya nih Ustadz terkena najisnya yang basah ya Ustadz, berarti itu kita harus bersihkan dulu dengan air Iya. ya Ustadz ya? Iya, harus bersihkan dengan air. Ya Ustadz, syukuran Ustadz. Ya. Ya, pertanyaannya lagi Ustadz, di pesawat tidak dibenarkan bertayamum hanya dengan rukun wudhu saja gitu. Ya. Terus ditanya Ustadz, rukun wudhunya Iya, apa rukun aja, wudhunya Ustadz? apa saja Ustadz? Ya, yang rukun wudhunya adalah mencuci tangan, ya, kemudian membasuh wajah, Mengusap kepala. membasuh wajah dulu, kemudian mencuci tangan, kemudian ubun-ubun, ya, lalu kita membasuh atau mengusap kaos kaki kita. Ya. Itu aja. Nah, ya Ustadz, syukuran Ustadz. Ya. Ya. Saya kira itu mudah dilakukan. Ya. Iya. Iya, dengan sedikit air juga cukup ya Ustadz ya, ini sebenarnya. Benar. Ya. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya. Memandikan mayat disunahkan untuk mandi, apakah sebelum memandikan mayat atau sesudah memandikan mayat? Sesudah memandikan jenazah. Oh ya. Ya, dengan niatnya, maksudnya kita niatnya gimana Ustadz? Maksudnya karena kita setelah memandikan. Iya, maksudnya ya niat di dalam hati, tapi maksudnya karena niat setelah karena memandikan. setelah menyentuh atau memandikan jenazah. Oh ya. Dan ini hukumnya sunnah apa? Sunnah saja. Sunnah ya. Oh ya. Iya. Ya, tidak sampai pada tahap atau derajat wajib. Ya, baik Ustadz, syukran Ustadz. Ustadz, saya ada pertanyaan sedikit di luar tema, apakah boleh Ustadz? Boleh, silakan. Ya, ini masalah bersin Ustadz. Nah, misalnya kita lagi sholat, kita bersin. Kadang refleks kita bilang alhamdulillah gitu Ustadz. Tapi kalau lagi ingat kita diam saja, tetap meneruskan bacaan sholat kita. Nah, itu bagaimana? Terus kalaupun kita misalnya lagi di kamar mandi, kita bersin, itu juga bagaimana Ustadz? Maksudnya kita tetap tidak mengucapkan alhamdulillah atau gimana Ustadz? Iya, ketika kita di kamar mandi tidak perlu mengucap alhamdulillah. Nah. Iya, kalau ketika sholat Ustadz? Ketika sholat boleh mengucapkan alhamdulillah, tapi dilirihkan. Oh ya. Tapi kalaupun ya itu boleh ya Ustadz ya. Nah kalau misalnya gini Ustadz, ada yang lagi bersin di sebelah kita. Kita lagi sholat, ada yang bersin di sebelah kita. Nah itu kita membaca yarhamukillah atau yarhamukallah itu perlu. Atau gimana Ustadz? Tidak perlu. Tidak perlu. Oh iya Ustadz. Iya Ustadz, syukran Ustadz. Ya, pertanyaan di layar sudah tidak ada Ustadz. Ya. Jazakillah khair atas jawabannya. Saya kembalikan Ustadz ke UTV-nya. Tafadholi Uti. Ya, jazakillah khairan Tifara. Iya. Ini masih ada pertanyaan deh. Nah, silakan. Ustadz, sedikit Ustadz. Oh iya, masih ada. Masih ada Uti ada satu. Silakan. Baru masuk. Iya, afwan. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Ustadz, sampai jarak berapa kilometerkah dalam mencari air atau tempat kediaman bila belum ditemukan air? Jaraknya itu ditentukan dengan jarak safar. Misalnya gini, saya beri contoh sederhana. Kalau seandainya ke tempat air itu menyebabkan kita kelewatan waktu sholat, maka tidak perlu lagi dicari airnya. Langsung tayamum. Jadi bukan ukuran ya. Oh iya. Iya Ustadz. Jadi maksudnya di dalam waktu sholat itu tadi Ustadz, atau sholat di awal waktunya Ustadz. Misalnya nih kayak zuhur kan kita dari jam 12, misalnya jam 12 kurang sampai jam 3 kurang.
Berarti kan ada Iya, waktu 3 jam tuh Ustadz. Nah iya. itu apakah misalnya begitu awal masuk sholat ini kita harus mencari air tidak ada tapi kita bertayamum, atau kita bisa nih sampai beberapa jam ke depan gitu loh, kita tunggu sampai pokoknya sebelum masuk waktu sholat asar gitu, gimana Betul, Ustadz? betul, betul, betul. Usahakan saat kita mencari air tidak membuat kita melalaikan waktu sholat yang saat ini hingga waktu sholat berikutnya. Iya, Iya, berarti tadi kalau hitungannya gimana Ustadz? Kita berarti harus sholat di awal waktu walaupun bertayamum, atau kita bisa menunggu sebentar, tapi menunggu kita bisa sebentar. mendapatkan air. Oh ya, Iya, karena syarat tayamum itu adalah talabul ma', kita cari air dulu. iya. Tapi tanpa masuk waktu sholat Jangan berikutnya ya. sampai Ya, masuk sholat berikutnya. ya, Ya. ya Ustadz. Oh, ya baik Ustadz. Nah ada pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, jarak mengkasar sholat berapa jauh? Ya, ada yang mengatakan 84 kilo kira-kira. Ada juga ini ya Ustadz, berdasarkan kebiasaan ya Ustadz. Maksudnya Berdasarkan kebiasaan kebiasaan. ya Memang ada dua kebiasaan. pendapat para ulama di sini. Iya. Iya. Ya, baik Ustadz. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Tafadholi TV-nya. Ya, jazakallah untuk Farah. Ustadz, sedikit-sedikit saya mau tanya soal mandi tadi yang pada saat hari Jumat Ustadz yang Ustadz sampaikan tadi kan, Ya. misalnya ada seorang laki-laki ya, mandi ini kan yang untuk mandi di hari Jumat ini kan memang untuk perempuan dan laki-laki disunahkan. Nah, untuk yang Iya. laki-laki misalnya dia tadi kata Ustadz cuman berniat mandinya ini untuk mandi hari Jumat, walaupun tidak mengikuti tata cara yang seperti Ustadz ajarkan sebelumnya, gitu kan ada tuh rukun mandi untuk hari Jumat itu Ustadz ya. Nah, itu boleh ya, tetap nggak apa-apa, sah gitu ya tetap. Atau gimana Ustadz? Boleh mandinya sah. Hanya niat itu aja ya, artinya dalam arti dia Ya. boleh sholat mandi ini saya. Yang paling penting di dalam apa namanya? Mandi itu untuk seluruh jenis mandi ya. Dari mandi junub, mandi haid, apa semuanya adalah basahnya air ke seluruh tubuh. Ya. Niat dan basahnya air ke seluruh tubuh. Itu inti daripada mandi. Baik Ustadz. Ya Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Ustadz, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Jadi saya sedikit ingin bertanya kembali yang ke pesawat tadi ya Ustadz ya, yang kita bertanya. Jadi gini Ustadz, kalau misalnya ini kan masalah fikih ya Ustadz. Iya. Pandangan kayak Ustadz tadi sampaikan, kalau masih ada air, pokoknya kita nggak boleh tayamum, gitu kan Ustadz. Ya, gitu. Nah, tapi ada pandangan juga, misalnya dari beberapa ulama itu bahwa dibolehkannya misalnya di pesawat itu tayamum. Nah, Ustadz, untuk di masalah fikih ini berarti kita boleh dikasih pilihan, boleh memilih atau gimana Ustadz? Atau ada pendapat, walaupun ada dua pendapat, tapi yang rojih itu tetap harus yang misalnya harus tetap wudu gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Iya, ada beragam pendapat. Dan kita tidak mungkin kita tidak mungkin sampai pada satu kesimpulan bahwa pendapat inilah yang paling kuat. Nah, cuma saya secara pribadi kalau ditanya mana pendapat yang rajih, menurut guru-guru kami adalah tetap menggunakan air di pesawat selagi memungkinkan. Ingat ya, itu kuncinya, selagi memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, misalnya ini ya, bila tidak memungkinkan, ya penggunaan air sebagaimana ketika kita di darat, ya, misalnya ada semacam warning dari maskapai bahwa dilarang berwudu. Pada saat itu kita bisa langsung tayamum. Ya, misalnya yang punya otoritas mengatakan nggak boleh pakai air hanya untuk sekian, kita nggak boleh pakai, kita langsung tayamum seperti itu. Makanya kan prinsipnya tadi adalah dimanapun, entah di pesawat atau selagi masih memungkinkan penggunaan air, wajib berwudu. Tetapi bila tidak memungkinkan penggunaan air, entah karena air itu tidak ada, atau ada air tapi karena ada alasan tertentu, entah itu alasan medis atau alasan teknis, kalau kita seandainya di pesawat dilarang menggunakan air, maka kita shara ila tayammum, langsung boleh melakukan tayammum. Prinsipnya seperti itu. Ya. Baik Ustadz, sekarang kalau misalnya kita melakukan wudhu di pesawat dan kita melakukan yang tadi saya sampaikan, kita rukun-rukunnya aja ya, ada 4.
Ada 4 itu ya bagian. Ya, Nah, Ustaz, betul. untuk melakukannya itu, nah tadi melihat lagi ya keterbatasan air itu, kita boleh nggak, apa melakukan harus 3 kali atau sekali aja deh gitu loh maksudnya, gimana Ustaz? Sekali boleh. Sekali boleh ya Ustaz ya? Ya. Ya walaupun, kan ada yang Ustaz sampaikan waktu itu, afdolnya memang 3 kali, itu Iya, sunnahnya sekali, sebenarnya gitu kan Ustaz ya? iya, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau afdol ya 3 kali. Orang ya muslim itu dianjurkan untuk mencari kesempurnaan. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz pembicaraannya. Wafikum barakallah. Baik Ustaz, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi Masya Allah kami telah diberikan ilmu yang tentang fikih ini ya, pengamalan-pengamalan ibadah ini, dari mulai mandi yang disyariatkan di Islam, mandi-mandi sunnah disyaratkan oleh Islam, kemudian juga bagaimana cara menggunakan tadi juga ada macam-macam najis dan bagaimana cara menghilangkan najis-najis tersebut gitu ya Ustadz ya. Dan bagaimana juga tadi ada tata cara Ustadz mengajarkan kami untuk berwudu tadi itu, ada cara huf itu berapa lama waktu huf itu boleh dibolehkan untuk yang mukim dan yang safar gitu. Jadi ini luar biasa, Islam mengajarkan kepada kami ini semua, mulai dari mandi aja sampai mandi sunnah dalam rangka bertajamuk tadi, kita ada mandi-mandi sunnah yang harus kita lakukan supaya Orang nyaman. iya, orang nyaman gitu Ustadz ya, tidak berkomentar apapun apabila kita berdekatan dengan mereka gitu Ustadz. Nah, jadi fikih ini benar-benar mengajarkan kami ya, bagian yang penting dari agama sekali lagi Ustadz. Fikih itu merupakan bagian yang penting dari agama, dan di dalam fikih ini kita mengerti tata cara bagaimana yang Allah ajarkan dalam rangka ya bertaqarrub kepada Allah SWT. Kurang lebih begitu Ustadz. Tafadhol silakan Nah, positif Ustadz. ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalam syariat ini sesuatu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala entah sebagai hukum, entah hukum itu sifatnya wajib, atau entah hukum itu sifatnya sunnah, melainkan di dalamnya ada maslahat. Bila tidak berkaitan dengan maslahat duniawi, pasti berkaitan dengan maslahat ukhrawi. Sehingga tidak ada satupun syariat Islam atau aturan di dalam beragama. Dalam agama Islam itu abad. Abad itu tidak punya makna. Abad itu kering. Semua pasti memiliki makna. Tidak ada satupun yang kering dari makna. Hanya saja hikmahnya kadang diperlihatkan oleh Allah, kadang hikmahnya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya dimatlamatkan kepada beberapa orang, ya. Tentu ini merupakan satu kesyukuran bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita bagian dari agama ini sebagai umat yang mengikuti agama ini biiznil wahidil ahad, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala al-wahid al-ahad. Tentunya keteraturan ini hendaklah kita maknai dan hendaklah kita citrakan kepada diri kita sendiri bahwa syariat datang untuk mengatur manusia dan menginginkan keteraturan pada manusia. Hendaknya manusia pun dalam kehidupan duniawinya ataupun dalam kehidupan ukhrawinya mencintai keteraturan, melihat mana maslahat, melihat mana mudarat, melihat mana mudaratnya yang lebih besar, mana yang paling kecil, sehingga mengambil mudarat yang paling kecil di antara dua mudarat, melihat mana yang fadilah, mana keutamaan, mana yang afdal, mana yang lebih utama, dan mengambil bagian yang lebih utama daripada agama ini. Wallahi ikhwatal iman, akhwat rahimakunallah, andai setiap individu merefleksikan ke dalam diri pribadinya sendiri tentang keteraturan syariat, tanzim syariat yang begitu luar biasa, insya Allah itu akan membawa kebaikan baginya di dunia maupun juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ustadz, kalian kafaratul majelis ya Ustadz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jidduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz untuk ilmunya, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kami, untuk juga anggota keluarga kami dan saudara kami kelak ya. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua, dan ini adalah ilmu fikih di mana kita terus meningkatkan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita untuk terus lebih baik lagi setiap harinya, dan semoga itu dalam rangka mendekatkan diri kita dalam ketaatan
dan kehusyuan kita kepada Allah. Maaf dari kami apabila banyak kekurangan, dan terus dukung kajian kami melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Ramayanti. Wa akhiru dawana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.